Hai guys, hari ini aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya selama tahun 2022 ini ya. Dan aku harap di tahun 2023 aku bisa memberikan pelayanan atau sesuatu yang lebih baik buat teman-teman semua. Nah, kali ini aku akan berbagi apa saja pelajaran yang aku dapatkan dari tahun 2022. You're listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Jadi di tahun 2022 ini kita melakukan sebuah hal yang cukup besar buat kita, yaitu kita pindah tempat dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Dari sana kita juga melakukan perubahan besar-besaran dalam banyak hal ya, dari mulai surat-suratnya, terus pokoknya ribet ya pajak lah, terus tipe rumah yang kita tinggalin itu juga beda, yang tadinya berupa apartemen sekarang kayak rumah gitu kan, jadi tanggung jawabnya lebih banyak, yang dilakukan jauh lebih banyak. Terus yang dulu nggak punya tetangga sekarang jadi punya tetangga gitu kan. Terus teman-teman dari ya teman juga baru banyak, model bisnisnya juga banyak ya. Dulu kayaknya aku cuma 1-2 aja yang aku pegang seputar bisnis, sekarang makin banyak lagi gitu. Jadi aku bakalan ada produk yang jadi dulu aku jualannya kan cuma digital produk aja, dan itu pun satu aja atau 2 hal aja. Sekarang digital produknya bertambah, terus kita juga ada barang yang bisa dipegang gitu kan, yang nggak hanya digital tapi real good. Nah, intinya 2022 itu banyak sekali perubahan dan growth atau perkembangan yang aku hadapi. Nah, berikut adalah 5 hal yang akan aku bagikan, semoga bisa membantu buat teman-teman untuk memberikan sebuah clarity terhadap sesuatu ya, atau mungkin bisa ikut dipraktekkan untuk kehidupan teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah memulai segala sesuatunya walaupun kita belum siap. Intinya mulai aja dulu. Jadi prinsip ini baru aku adopsi di tahun 2022. Dulu, setiap kali aku ingin memulai sesuatu, itu aku harus memastikan diriku sendiri bahwa aku sudah cukup ahli di bidang tersebut. Misalnya, aku pengen sekali untuk bikin YouTube, itu waktunya lama sekali aku tunda karena aku selalu merasa belum bagus, aku masih goyang kameranya kalau misalnya vlogging, atau cara aku menyampaikannya masih belum bagus, atau masih banyak au-nya, kayak gitu. Jadi aku harus banyak cuttingnya, atau anyway, it's just not good enough. Tapi sekarang di tahun 2022 aku memutuskan untuk mulai aja dulu. Intinya begitu ya, nanti toh kita akan sambil mulai, sambil memperbaiki, sambil mulai, sambil upgrade skillnya. Yang aku maksudkan di sini itu adalah menulis buku. Dari dulu aku kepengen nulis buku, tapi aku selalu tarsok. Kursus ini, belajar ini, kursus ini, online seputar penulisan buku. Tapi nggak pernah mulai, karena aku selalu merasa, aku masih belum bagus, aku masih kurang, masih kayak gitu. Nah, tahun ini aku nekat, aku tulis aja deh. Toh nanti juga aku akan, sama kayak bikin video, makin kesini, makin sering dilakukan, akan semakin baik. Nah, itu yang aku lakukan. Terus, satu lagi yang mendasari di sini itu adalah, aku tidak mematokkan kepada hasil. Karena kalau kita mematokkan kepada hasil, yang ada kita bakalan nervous, bakalan malas, bakalan apa itu istilahnya, yang menunda-nunda pekerjaan, procrastination seperti itu ya. Tapi yang aku lakukan di sini adalah masuk ke nomor 2, fokus terhadap clarity atau kejelasan, bukan terhadap hasil. Nah, jadi kalau kita fokus kalau kita fokusnya ke clarity itu tadi, atau kejelasan, maunya apa, intentionnya apa, niatnya apa, tujuannya apa, dari sana akhirnya semuanya kebuka, semuanya aha moment itu dapet, dan akan menjadi lebih mudah, lebih ringkas, lebih ada strukturnya. Maksud gue gini,
kalau misalnya kita fokus sama hasil, itu kan pasti ada target, misalnya gimana caranya bukuku ini harus bisa dipublikasikan sama percetakan, misalnya percetakannya harus Gramedia misalnya, terus aku targetnya harus bisa berjualan 10.000 paket misalnya, atau eksemplar atau buku. Nah itu kan deg-degannya setengah mati, terus aku masih nggak ngerti penyusunannya bagaimana, sampulnya bagaimana, pokoknya tetek bengeknya masih banyak. Nah, ketika aku menanyakan kembali ke diriku sendiri, ya dengan tujuan mendapatkan clarity itu tadi, akhirnya aku langsung klik, I know what to do. Terus aku bisa bypass semua yang list itu yang tadinya banyak sekali, yang aku pikir aku nggak tahu harus dimulai dari mana dulu, nulis naskah dulu, atau bikin sampul dulu, atau menghubungi publisher dulu, atau nggak ngerti kan, atau searching dulu itu biayanya berapa, atau nah setelah aku tahu, oh aku mau bikin buku karena tujuanku itu adalah ingin gimana caranya membantu atau reach more people di luar sana yang membutuhkan bantuan, mungkin ini bisa membantu gitu kan, produk yang aku jalankan ini dengan harga yang lebih murah. Karena kalau misalnya online course itu kebetulan cukup lumayan lah ya biayanya, karena prosesnya juga kan ribet ya, banyak sekali. Tapi kalau buku kan buku aja, modalnya nulis sekali itu aja terus dicetak gitu kan, dan itu simple sekali, makanya bisa lebih murah. Anyway, karena aku udah jelas gitu ya tujuanku tuh ini, marketku yang aku tuju adalah orang-orang dengan kemampuan seperti ini. Alright, jadi aku bikinnya seperti ini. Nah, apa yang aku sampaikan adalah seperti ini. Metodenya seperti ini, sistemnya seperti ini. Harapanku orang-orang itu yang dari posisi A bisa mencapai ke posisi B. Jadi buku yang aku nggak tahu yang mana akan duluan. Jadi ada dua. Yang pertama itu ini belum tahu mana yang keluar duluan. Pokoknya udah jadi semuanya. Ada 3. Cuma yang sudah 2 ini yang sudah ready. Yang pertama itu adalah mengenal sisi gelap manusia. Ini tujuannya adalah menyinari hal-hal yang kita tidak sadar sebelumnya, atau sesuatu yang unconscious, sesuatu yang ada di bawah sadar kita, bahkan di bawah lebih dalam lagi. Dengan begitu, ketika kita bisa menyinari, kita bisa merangkulnya menjadi satu, akhirnya kita akan menuju ke arah pencerahan, akhirnya kita level kesadarannya akan naik. Nah itu satu, intinya itu seputar inner healing, father wound healing, mother wound healing, ada neurographika artnya, ada maybe, I'm not sure, biogeometry mungkin, tapi so far aku sudah masukin hal-hal lain di sana ya, kayak what is that, mandala meditasi, jadi aku nggak tahu. Anyway, mungkin aku edit lagi. Tapi itu intinya seputar healing. Terus satunya lagi itu adalah jurnal berkedaulatan. Nah, tujuanku hampir sama dengan yang satu ini, cuma yang ini lebih ke manifestasi, bukan healing ya. Ada healingnya, of course. Segala sesuatu kan kita harus healing ya. Ada neurografinya, grafika artnya juga, of course. Karena itu adalah menurutku ya healing yang paling indah buat aku. Karena bisa menjadi karya, kita bisa jadikan NFT, kita bisa melihatnya tanpa merasa terluka atau lebih mengagumi, kayak wisdom gitu kan. Wisdom itu kan hasil dari kebodohan yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan, akhirnya kita belajar dari kesalahan itu kan. Nah, terus akhirnya orang bilang bijaksana gitu kan. Misalnya kita jatuh dari motor karena kita ugal-ugalan gitu. Nah, terus setiap kali kita ngelihat luka yang di wajah misalnya gara-gara kecelakaan itu, kita jadi ingat bahwa itu adalah bikin kita jadi bijaksana karena kita ugal-ugal. So anyway, nah sama halnya dengan neurographika art. Kalau kita lihat bukunya itu nanti kita lihat, oh it's my wisdom, ditinggalin si A atau ditinggalin si B atau ditipu dalam sebuah bisnis. So anyway, intinya seperti itu. Jadi yang satunya untuk manifestasi, menuju berkedaulatan dengan menggunakan prinsip 369, yang satunya lagi untuk healing. Jadi hanya untuk healing aja di sana. Nah, aku belum tahu yang mana yang akan keluar duluan. Silahkan nanti bisa didapetin di sana. Aku jadi ngomongin buku sih, jadi promosi. Nah, yang berikutnya itu adalah mengganti pola pikir kita seputar bekerja menjadi bermain. Nah, biasanya di luar sana itu orang biasanya suka bilang work-life balance. Ya, alias ini adalah waktuku untuk bekerja, misalnya 7 jam sehari, terus sisanya untuk hidup gitu ya, atau menjalani kehidupanku untuk bersenang-senang. Kadang orang suka menggunakan istilah work-life balance itu untuk bikin
dugem itu sesuatu yang oke gitu ya, it's okay lah, namanya juga work hard party hard kayak gitu kan, ada istilah seperti itu ya. Itu hanya untuk sesuatu yang begitu jadi begitu. Nah, sedangkan aku tidak pernah menganut prinsip seperti itu dari awal. Life is work. Nah, buat aku kayak gitu. Nah, walaupun ini bukan yang tepat juga ya, work is life, life is work. Pokoknya hidupku itu ya bekerja. Pokoknya aku memang bekerja untuk melayani kan, memberikan pelayanan. Tahu sendiri ya, namanya orang tua, namanya ibu. Mungkin buat teman-teman yang sudah menjadi orang tua, menjadi ibu kan sudah tahu ya, kita selalu bekerja non-stop kan, gitu kan. Walaupun nggak ngantor, tetap aja bekerja ya. Bekerja jadi tukang bersih-bersih, bekerja jadi koki, bekerja jadi neni, bekerja jadi guru, bekerja jadi istri, tukang pijet, tukang kopi, tukang kebun, nam. Nah, aku selalu menggunakan prinsip seperti itu, bahwa my life is my work, atau hidupku adalah ya pekerjaanku itu tadi, dan tugasku di sini adalah memberikan sebuah pelayanan. Pelayanan yang aku berikan itu ya yang pertama pasti ke keluarga dulu, yang kedua baru orang lain ya, atau lebih reaching out ya, lebih keluar lebih banyak lagi. Tapi sekarang aku ganti, aku upgrade. Jadi work is play atau bermain. Jadi tadi hidupku itu ya bekerja atau memberikan pelayanan. Nah, sekarang hidupku adalah bermain-main. Itu artinya setiap kali aku bekerja, aku anggap sebagai bermain. Apapun itu dalam pekerjaanku, aku lebih nyantai, lebih kayak anak-anak, lebih kayak having fun kayak gitu. Misalnya dulu kalau aku bikin video itu kan kayaknya ribet banget gitu kan. Harus tripodnya ini itu. Nah, sekarang aku mengkombinasikan atau bikin di kacamataku itu cara pandangnya adalah aku akan pergi bermain-main. Jadi aku pergi naik sepeda, beli roti atau makanan ya, snack buat anak-anak, siapin buah-buahan, siapin kacang-kacangan. Jadi aku drop mereka di taman, terus aku bikin videonya sekitar situ. Jadi sama aja lah ya, kayak bermain. Terus dulu kalau misalnya aku bikin video di outdoor itu, entah kenapa binatang itu suka creeping in ya, atau mendekat gitu, ada saja. Nah, dari mulai yang burung lah berisik sekali, atau beruang pernah ada yang nongol. Biasanya beruang kan nggak suka nongol kayak gitu, ada aja lah ya. Tapi sekarang aku menggunakan kacamata yang baru, bahwa itu artinya mereka ngajakin aku bermain. Jadi bukannya aku sibuk marah sama mereka atau hus-hus ngusir mereka atau bete sendiri gitu. Just having fun, karena aku rasa teman-teman juga menikmati kan kalau ngelihat ada aja gitu dari gangguan dari luar kan, it's fun ya, dari bebek yang ikutan ngomong lah. So yeah, I have to change ya, itu yang aku pelajari. Pokoknya intinya 2022 aku tidak menganggap semua itu sebagai cobaan lagi atau sesuatu yang menjengkelkan, tapi sesuatu yang alam ngajak aku bercanda, ngajak aku untuk lebih santai lagi, lebih kayak bermain, jangan terlalu serius, intinya seperti itu. Nah, yang nomor 4 itu adalah berinvestasilah pada diri kita sendiri, karena aset kita yang terbesar itu adalah knowledge atau pengetahuan dan juga wisdom atau kebijaksanaan. Nah, wisdom ini hanya akan terjadi kalau kita put it into practice atau mempraktekkan pengetahuan atau knowledge atau ilmu yang kita dapatkan. Karena ketika kita melakukannya, kita pasti akan mendapatkan sebuah tantangan misalnya, atau mungkin kita akan mendapatkan sebuah kegagalan. Nah, dari sana kita akan kutak-atik sendiri, diganti di sini, ganti kayak scientist lah ya. Nah, dari sana akhirnya kita mendapatkan sebuah pengalaman. Nah, atau biasa orang sebut itu sebagai wisdom atau kebijaksanaan. Kalau aku bawa kalimat ini atau pengertian ini keluar dari spirituality ke arah bisnis gitu, mindsetnya ya pakai topi bisnis, itu disebut sebagai skill, sebuah tools atau alat ya, atau keahlian yang akan menghasilkan sesuatu. Misalnya alat itu cangkul ya, setiap cangkulannya sekarang akan mendapatkan diamond yang lebih banyak lagi atau hasil yang lebih banyak lagi. So ya, jadi buat teman-teman, untuk saat ini aku akan kasih tahu bahwa aku lagi ada promo lagi. Jadi waktu itu Desember aku ada promo diskon 73%, sekarang aku perpanjang. Jadi masih ada promo lagi, silahkan buruan datang ikutan, karena nanti Februari itu bakalan balik ke normal karena aku ada kelas baru ya.
Nah, kelas baru itu yang karena aku mau jualnya kelas baru kan. So, that's karena teman-teman sudah belajar sama aku seputar marketing dan sales, aku terbuka aja sama teman-teman bahwa ya itu tadi. Jadi kalau ada kelas baru, yang kelas lama pasti akan naik harganya. So anyway, silahkan join ke MMM untuk mendapatkan harga diskon 73% karena berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah gabung di MMM, mereka selalu mendapatkan ganti ya atau reward atau balik modal sekitar ada yang 10 kali, ada 100 kali, dan selanjutnya. Jadi modalnya kan 1,5 juta. Nah, kebanyakan dari mereka nggak lama setelah join MMM, mereka bisa narik uang 15 juta, ada yang 150 juta, ada yang dibeliin tanah, itu kan berarti sekitar 1,5 eman ya, 1 are kalau nggak salah dibeliin tanahnya itu. So anyway, silakan gabung langsung aja. Nah, misalnya teman-teman memutuskan, nggak deh mbak, aku mau belajar di tempat lain aja, karena aku pengen belajar yang ini, yang itu terserah ya, nggak masalah. Silahkan dilakukan aja karena sudah pasti akan kembali lagi ya. Balik modal itu sudah pasti. Apapun pelajaran atau kursus yang akan kita ambil, itu sudah, atau ilmu, atau bahkan buku aja ya, itu sudah pasti rewardnya atau pengembaliannya balik modalnya itu tinggi sekali. Minimal itu 10 kali. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah merasa nyaman untuk berada di zona yang tidak nyaman. Nah, aku rasa semua orang untuk saat ini sudah ahli di hal ini ya, karena 2 tahun terakhir ini kan kita tidak nyaman ya. Posisi kita itu selalu berada di zona yang tidak nyaman, yang akhirnya kita jadi kebiasaan dan akhirnya nyamannya. Intinya seperti itu sih. Jadi kita harus selalu berada di, kalau bahasa Inggrisnya itu at the edge, di ujung gitu, kayak di ujung tanduk, telurnya itu ada di ujung tanduk. Jadi kita ada rasa-rasa, bukan berarti kita harus merasa ketakutan, tapi dengan memposisikan kita untuk berada di ujung tanduk itu sendiri, itu artinya kita akan selalu berkembang gitu. Itu artinya kita akan selalu maju gitu, nggak melorot performanya. Performanya itu nggak melorot. Aku akan kasih contoh kalau nggak kepanjangan videonya. Jadi ini misalnya dulu aku selalu memiliki kalau untuk bikin video itu prosesnya itu panjang, sekitar 4 harian. Syutingnya aja pasti 2 hari, nggak bisa 1 hari, itu selalu ada yang salah, harus diulang, mungkin aku lupa baterainya, ada aja pokoknya. Nah, nanti editingnya itu 2 hari atau 3 harian. Sekarang ya itu kan aku ada in the age, sedangkan aku harus bikin video 2 ya, seminggunya harus ada 2 video. Nah, sekarang aku bisa shooting 1 kali duduk itu 3-4 video, editingnya juga sama seperti itu. Jadi intinya aku mulai semakin kesini semakin mudah, semakin berada di zona nyaman. Nah, dari sana itu artinya aku harus menaikkan lagi kan tasnya atau tugas-tugas yang harus aku lakukan, atau harus ada satu hal yang dilakukan bikin aku berada di keadaan yang tidak nyaman lagi atau mendorong aku untuk berada di ujung tanduk itu tadi. Itu artinya aku harus melakukan sebuah perubahan. Nah, dalam hal ini perubahan yang aku lakukan adalah mempersempit waktuku untuk bekerja. Jadi yang dulunya mungkin seharian gitu aku bisa duduk ngedit, sekarang aku persempit menjadi kurang lebih 2 jam aja dalam waktu sehari, misalnya seperti itu. Atau mungkin yang tadinya waktunya nggak diganti-ganti tapi mungkin tugasnya diperbanyak, jadi nggak cuma ngurusin itu aja tapi ada ini itu seperti itu ya. Nah, jadi maksudku teman-teman harus melakukan hal yang sama, harus merasa nyaman berada di zona yang tidak nyaman, alias selalu dinaikkan lagi itu tugasnya, apapun itu. Kalau dulu misalnya tugasnya cuma nyapu ngepel aja, ditambahin sekarang nyapu, ngepel, nyuci piring atau nyuci baju, nanti ditambahin lagi sambil juggling, sambil olahraga, sambil terserah lah, intinya seperti itu guys. Nah, aku harap 5 hal tersebut bisa menginspirasi teman-teman. Mungkin ada yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, 1 aja, 2 aja, 3 aja, terserah. Dan seperti biasa guys, jangan lupa komen di bawah. Dan kalau mau ikutan MMM kelas, informasinya ada di deskripsi. Informasinya ada di deskripsi di bawah. Silahkan hubungi admin. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.